Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Devita Herdiana dengan NIM channel 200002 akan membahas tentang konsep biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Definisi konsep biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Biaya dibayar di muka didefinisikan sebagai sebuah biaya yang dibayar sebelum Anda bisa menggunakan barang atau jasa yang akan digunakan untuk menunjang kinerja sebuah bisnis. Biaya ini biasa akan diterapkan saat Anda harus membayar sebuah produk atau jasa yang akan Anda gunakan dalam waktu dekat. Seperti yang sudah disinggung di atas, pajak juga termasuk dalam transaksi yang bisa dibayar di muka. Pengertian biaya dibayar di muka untuk pajak merupakan pajak yang dibayar oleh perusahaan pada setiap bulannya atau dipungut oleh pihak ketiga. Pajak yang dibayar di muka masuk ke dalam kategori kredit pengurang pajak pada akhir tahun untuk pajak penghasilan atau pada akhir bulan untuk PPN. Selanjutnya, kelompok biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak adalah pos-pos yang pada awalnya dicatat sebagai harta tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Biaya dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Biaya dibayar di muka seperti berupa asuransi, sewa, dan pajak. Selanjutnya, asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka tidak dikenakan PPN dan PPh. Selanjutnya ada sewa dibayar di muka, yaitu ada A. Sewa atas tanah dan atau bangunan. Penghasilan yang diperoleh dari sewa ini dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10% dikali penghasilan badan PPh dipotong penyewa atau disetor sendiri pemiliknya. Yang B ada sewa atas angkutan darat. Atas penghasilan sewa kendaraan ini dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayar perkiraan penghasilan neto 10% PB. Pajak dibayar di muka merupakan pembayaran pajak yang dilakukan pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain serta pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang dapat diperhitungkan dengan pajak terutang PPh badan atau PPN keluaran wajib pajak. Pajak dibayar di muka diakui sebagai aset bagi wajib pajak. Pajak dibayar di muka berupa PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh penjalan tanah atau bangunan, PPN masukan. Saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang A yaitu PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah uang muka PPh yang harus dibayar oleh wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak badan usaha BUT selama tahun berjalan melalui sistem pemungutan apabila mereka melakukan transaksi penjualan barang tertentu kepada atau pembelian barang tertentu dari badan-badan tertentu. Pemungut PPh pasal 22. A. Ada bank devisa dan Ditjen Bea dan Cukai atas impor barang. B. Ditjen Anggaran dan Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang. C. BUMN dan BUMD yang melakukan pembelian barang dan yang dananya bersumber dari APBN dan APBD. Yang D. Ada Bank Indonesia, BPPN, Bulog, PT Telkom, PT PLN, PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari APBN maupun non APBN. E. Ada industri semen, rokok, kertas, baja, dan industri otomotif atas penjualan hasil produknya di dalam negeri. F. Pertamina serta badan usaha lainnya yang bergerak dalam bidang bahan bakar minyak jenis premix, super TT, dan gas atau penjualan hasil produksinya. Yang G ada industri dan eksportir dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul. Apabila pemungutan tersebut diterapkan terhadap wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, maka dikenakan 100% lebih tinggi daripada tarif yang seharusnya.
Yang kedua ada PPh pasal 22 atas impor. Besarannya tarif PPh pasal 22 impor dan DPP-nya sebagai berikut. Yang A ada 2,5% dikali nilai impor atau angka pengenal impor. Yang B ada 7,5% dikali nilai impor tidak menggunakan atau mempunyai API. Selanjutnya yang C 7,5% dikali harga lelang, harga jual lelang jika barang yang diimpor tidak dikuasai. Nilai impor sama dengan cost insurance and freight yaitu CIV ditambah biaya masuk tambahan ditambah pemungutan lain berdasarkan peraturan di bidang pabean. Yang ketiga ada PPh pasal 22 bendaharawan. Apabila bendaharawan pemerintah pusat daerah Dirjen Anggaran atau bendaharawan BUMN dan BUMD membayar pembelian barang dengan dana dari APBN atau APBD, maka wajib pajak dalam negeri wajib membayar uang muka PPh pasal 22 melalui sistem pemungutan oleh bendaharawan tersebut yang ditunjuk secara otomatis sebagai pemungut PPh pasal 22 bendaharawan adalah bendaharawan pemerintah pusat daerah, Dirjen Anggaran atau bendaharawan BUMN atau BUMD. Besarnya PPh pasal 22 bendaharawan adalah 1,5% dikali harga dari harga beli tidak termasuk PBB, PPN dan PPNBM. Yang keempat, ada PPh pasal 22 Pertamina. Wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak badan usaha BUT yang bukan penyalur agen Pertamina P3 Premix melakukan transaksi dengan Pertamina dan perusahaan-perusahaan penyedia premix P3 Premix untuk membeli produk berupa gas LPG, minyak tanah, pelumas premium, solar dan premix hasil produksi Pertamina, maka wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak BUT tersebut wajib membayar uang muka PPh pasal 22 melalui sistem pemungutan oleh Pertamina atau P3 Premix tersebut. Jika wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak BUT itu adalah agen atau penyalur Pertamina, pembayaran PPh pasal 22 itu bukan merupakan pembayaran uang muka PPh pasal 22, melainkan pembayaran PPh final yang ditunjuk secara otomatis sebagai pemungut PPh pasal 22 tersebut adalah Pertamina. Sedangkan P3 Premix baru menjadi pemungut PPh pasal 22 jika ditunjuk oleh Kepala KPP dengan suatu surat keputusan penunjukan sebagai pemungut PPh pasal 22. Yang kelima, PPh pasal 22 Badan Industri, yaitu apabila WP dalam negeri atau WP BUT melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, industri kertas, baja, dan industri otomotif untuk pembelian barang hasil produksinya, maka WP dalam negeri ataupun WP BUT tersebut wajib membayar uang muka PPh pasal 22 melalui sistem pemungutan. Jika wajib pajak dalam negeri atau wajib pajak BUT itu melakukan transaksi dengan industri rokok untuk membeli rokok hasil produksinya, wajib pajak dalam negeri atau WP BUT itu diharuskan membayar PPh final melalui sistem pemungutan. Jadi PPh pasal 22 tersebut tidak dapat dikreditkan. Yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22 Badan Industri harus berdasarkan surat keputusan penunjukan sebagai pemungut PPh pasal 22 adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri semen, rokok, kertas, baja, dan industri otomotif jika menjual hasil produksinya. Yang keenam ada PPh pasal 23, yaitu PPh pasal 23 adalah pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan imbalan jasa-jasa tertentu. PPh pasal 23 merupakan pembayaran pajak di muka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT tahunan oleh WP yang menerima penghasilan, kecuali atas PPh yang bersifat final, yaitu bunga simpanan yang dibayarkan koperasi. Pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggaraan kegiatan atau perwakilan perusahaan luar negeri harus memotong PPh sebesar 15% dari jumlah bruto atau perkiraan penghasilan bruto atas pembayaran berikut kepada WP dalam negeri atau BUT dan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dan jenis-jenis lainnya. Yang ketujuh ada angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan. Sistem perpajakan kita menganut sistem confidence to pay yang berarti bahwa wajib pajak diharapkan membayar pada saat yang paling menguntungkan dirinya. Salah satu contohnya adalah membayar angsuran pajak setiap bulan
Pajak penghasilan pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri dalam tahun berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang. Menurut surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan A. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagai mana dimaksud pasal 22. Yang B ada pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Sekian hasil dari presentasi saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.